Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina. Hadratul mukarramun, para alim, para ulama, wabil khusus sahibul bait Asy-Syaikh Al-Mukarram wal Muhtaram Profesor Joni Hermana, para masyayikh Profesor Zaki, Profesor Yono, Profesor Probo, para profesor, guru-guru saya yang dulu masih ada, saya ngulang 2-3 kali, mohon maaf. Ada kakak kelas saya, Prof. Setiawan, Heru Setiawan. Saya lupa adakah sealumni saya di sini yang teknik kimia, mudah-mudahan masih kenal saya. 27 tahun yang lalu saya berdiri di panggung seperti ini pernah, tapi bukan sebagai penceramah, tapi jadi pelawak. Sampai kemarin masih sampai Calontong, jadi saya pindah ke jalur pesantren Calontong masih jadi pelawak. Alhamdulillah pada pagi ini saya akan tadi ada beberapa keyword, ada beberapa kata kunci yang disampaikan oleh Pak Prof. Hermana. Yang pertama kata kunci rezeki, kata kunci barokah, kemudian halal bihalal sendiri. Mudah-mudahan ceramah saya ini nanti bisa direkam, bisa ditaruh di, kalau nggak nyatet bisa ada beberapa referensi penting yang mungkin baru didengar oleh Bapak Ibu. Karena kalau referensi bagi ITS adalah sesuatu yang biasa. Seperti saya di teknik kimia itu 4 tahun ngapalin peri nggak hafal-hafal. Ya, peri. Tapi alhamdulillah saya sudah nulis buku mengenai fikih itu ada 26 dan 5 diantaranya bestseller dan hampir semuanya dijual di Amazon.com dan 5 diantaranya diterjemahkan ke bahasa Malaysia dan bahasa Inggris. Saya ini dilahirkan oleh pesantren ITS dan seluruh royaltinya. Tadi Pak MC mengatakan dipanggil kiai. Saya kalau dipanggil kiai takut, karena kalau di Jakarta itu kiai itu rata-rata istrinya 2, 3. Saya nggak berani panggil aja Gus Arifin karena istri saya 1 hamil ya. Saya mulai dari kata kunci halal bihalal. Ada 2 kata yang bisa mewakili itu. Yang pertama halal bil halal, pakai lamnya tapi pendek. Dari kata halal yahulu, artinya mengurai. Seperti halal, seperti ahlul halli wal aqdi, dewan yang mengangkat dan memberhentikan suatu jabatan, itu ahlul halli wal aqdi. Tapi juga berarti halal pakai alif, kayak halal ini dijamin halal itu, lawan katanya haram. Bil halal pakai alif juga. Namun kalimat ini baru di dalam nahwu dzaraf. Kalimat baru ini disusun oleh orang yang ngerti bahasa Arab, tapi memerlukan penafsiran lebih lanjut supaya bisa dipahami itu sebagai istilah. Dalam bahasa disebut idmar. Kita masukkan suatu kata dalam kalimat itu sehingga kita memahami arti utuhnya. Kiai Haji Fuad Hashim Cirebon menjelaskan kata halal bil halal itu dengan kalimat nas'aluka haramana fi halalikum wa najibuka haramakum bi halalillah. Jadi kalau saya memohon kepada Anda atas ketidaknyamanan yang pernah saya lakukan kepada Anda ikhlas kepada saya, dan apa yang menjadi tidak nyamannya Anda kepada saya ikhlas pada Anda, maka itu adalah halal bihalal. Dan itu sudah diwakili dengan kalimat yang pertama. Kemudian kalau dicari di Quran dan hadis, gak akan ketemu, karena dalilnya gak ada, dan itu bukan produk Arab.
asli halal bihalal made in Indonesia. Saya pernah dalam suatu seminar yang dihadiri oleh beberapa alumni UIN Sunan Syarif Hidayatullah. Saya ini lucu juga, kadang-kadang alumni teknik kimia tapi pernah jadi pembimbing untuk anak UIN tarbiyah, itu kan gak masuk akal ya. Jadi minta ke saya bahan ini itu model dakwah, model pendidikan. Ya dalilnya saya beritahu, kitabnya saya beritahu. Saya sampaikan bahwa tidak semua yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu bisa kita lakukan. Tidak semua. Bahkan saya sudah mengumpulkan ada 400 perbedaan kita dengan Kanjeng Nabi yang kita mustahil bisa niru beliau. Insya Allah akhir awal tahun depan bukunya saya launching, judulnya 400 kita versus Nabi Muhammad SAW. Bukunya tebalnya kurang lebih 580 halaman. Buku yang ke-27 insya Allah. Saya sampaikan bahwa kalau ayat Quran itu jumlahnya 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat, di mana ayat hukum tidak lebih dari 5%. Hanya 400-an ayat. Berarti sisanya yang 5.000 sekian bukan ayat hukum. Sementara wilayah perdebatan, wilayah kita ribut itu ayat hukum, bukan 5.000 sisanya. Saya kasih contoh. Saya pernah ditanya orang mengenai sholat, Gus, apakah habis sholat boleh salaman atau tidak? Sholat, Kanjeng Nabi gak ngasih contoh. Saya jawab gampang, sampai habis sholat ngentut oleh orang, nah gitu aja. Nek ngentut oleh salaman oleh, ngentut oleh masuk salaman oleh tuh ya. Itu dalil akli. Dalil aklinya bisa dicari. Maka kalau kita cari hadis sekarang, imam-imam hadis itu jumlahnya yang saya catat, yang kitab-kitab yang saya kumpulkan, kemudian saya cari hadis yang sahih, berapa jumlah hadisnya. Karena kita memegang satu dan dua prinsip penting dalam ibadah, yang beribadah di dalam sebagai umat Islam maupun kepada umat lain. Di dalam kitab Al-Muwatta juz 2 halaman 826, Imam Malik mengatakan, mengutip sebuah sabda Nabi, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan dua perkara, in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnah. Aku tinggalkan dua perkara, kalau kamu pegangi kamu tidak akan tersesat selamanya, yaitu Quran dan sunnah. Dalam garis miring hadis. Pertanyaan pertama saya, kalau Al-Quran tadi 6.236 ayat, kalau hadis berapa jumlahnya yang sahih? Saya pernah hitung. Imam hadis saya hitung enggak semua, hanya 15. Saya mulai dari imam yang 7. Saya pakai teorinya di pesantren, pakai singkatan BMTNI ADI, Brigade Motor TNI ADI, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, Dawud, 7. Ini disebut, kalau Ahmadnya saya keluarkan jadi kutubus sittah. Kalau di Bukhari, Muslim keluar, tinggal Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan Daud, namanya Kitabul Khamsah. Kalau Bukhari dan Muslim namanya muttafaqun alaih. Seperti itu. Terus rumus kimia wis lali ngene. Elinge mek NaOH sama ACL dari NaO, NaCl air ini kayak gitu ya. Banyu uyah. Jadi kalau itu kita harus, kalau mau yakin apakah aku ini niru Nabi persis, jawabnya adalah kita harus tahu, bisa mengeksplor semua sabda Nabi. Kenapa? Definisi sunnah itu adalah what does mean of sunnah, what is the meaning of sunnah, mal sunnah. Apakah sunnah itu? Ai adalah
ma jaa anin nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa takririhi wa ma hamma bi fi'lihi. Apa saja yang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau, perbuatan beliau, keinginan beliau dan ketetapan beliau, itulah sunnah. Berarti kalau ada orang mendeklar dirinya aku paling niru Nabi, maka pertanyaan pertamanya, hadis mana yang Anda refer? Saya hitungin jumlah hadis kutubus sittah plus Ahmad itu, saya pernah hitung jumlahnya yang sahih kurang lebih 120.000. Sisanya At-Tabrani, Imam Hakim, Ad-Darimi, Ad-Dailami, Ibnu Adi, Ad-Darqutni, Ibnu Hibban, Ibnu Adi dan seterusnya. Itu kurang lebih 180, total 300.000 hadis. Pertanyaan saya, sampai duwe tak kitab 300.000 hadis? Nek gak duwe berarti kudu ndolek harusnya. Saya kasih contoh sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang qauliyah adalah firman atau sabda Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian persis sama dengan aku ketika sholat. Maka ketika ayat atau hadis ini disampaikan kepada Nabi, kemudian kita ngikutin, berarti kita nyunah dalam bab sholat. Tapi pertanyaannya, Nabi sholat siapa saksinya? Oh, ternyata ada saksi yang macam-macam. Nabi kalau sholat, kalau sujud, menurut Abu Hurairah, tangan dulu ke tempat sujud. Wa'il bin Hujr menyaksikan dengkulnya dulu ke tempat sujud. Tapi saya sampaikan, jangan kepala dulu ke tempat sujud, pasti nyungsep. Berarti ada dua model sholat, tangannya disik atau dengkulnya disik. Nek kaya aku lemu ngene, dengkul disik, tangan disik iso njlongup kok ya. Itu sholat. Terus nanti ada hadis, kadang Nabi itu turun. Menurut Wa'il bin Hujr, menurut Abu Hurairah, goyang-goyang. Sing bener, dua-duanya ada hadis. Nah, kalau mau sunnah lagi, ayo kita lihat kehidupan Nabi lebih luas lagi. Nanti supaya kita dapat pemahaman apa itu sunnah, apa implikasinya. Saya ingat waktu di Mekah, di Madinah, di museum Nabi di sampingnya masjid itu, ditunjukkan maket rumahnya Nabi. Ukurannya 6x8, persis rumahnya dosen ITS. 6x8. Apa bedanya dengan rumah dosen ITS? Kalau rumahnya Nabi dibagi 4 ruangan, ruang tamu, ruang kamar, dapur, dan hamam atau kamar mandi. Tidak ada garasinya. Coba delon rumah dosen ITS, mobilnya loro telu, ngono kok kurang sejahtera piye ceritanya? Mari ngajar ITS sore nang Ustaz kerja iso ta ya? Nek zaman saya dulu nyebutnya ngarit, tapi saya ingin masuk ngarit toh ya. Jadi gak bisa sama. Masuk ruangan kamar tamu, tidak ada sofa. Masuk ruang tidur, tidak ada pilo serta komporta. Adanya cuma pelepah kurma dan homrok. Masuk dapur, gak ada sendok, gak ada garpu. Makanya Nabi berkata, karena Rasulullah SAW ya'kulu bitalatin asofi. Nabi Muhammad itu kalau makan dengan 1, 2, 3 jari. Ini sampai gak iso. Kenapa? Nabi itu makanannya semuanya bisa dipegang, nanya sampai makan soto coba jajal. Karo ini ngelonyong tangan sampai. Soto, mie godok, rawon, raiso, mesti nggak sendok. Nggak bisa niru sunat, sunat. Contoh lagi, menyangkut kimia. Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwai inda kulli salat. Seandainya tidak memberatkan atas umatku, maka umatku tiap sholat harus siwak. Pertanyaan saya pertama pada profesor doktor di sini, boleh nggak siwak diganti
ganti odol oleh orang nek oleh didalili nek ora oleh dilarangane mati kutu nek ngene carane masuk profesor doktor bab siwak kok wis beres ya wis menang nek masih aku insinyur kok ora wedi nek melok S2 wong lanjutin S2 dulu ke sini gak diterima IP 2, alhamdulillah. Masya Allah itu lulus syukur alhamdulillah. Matematika biasa belum ngulang saya. Masya Allah. Pak Sugiono ngerti zaman tenang dulu yang langsung lulus malah yang ngajar Pak Hadi Sutrisno Allah ya.